Para romo, saudara-saudariku yang terkasih umat Allah, khususnya di Keuskupan Surabaya, saya akan membacakan surat penetapan Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya setelah pada tanggal 10 Agustus yang lalu, dengan meninggalnya Bapak Uskup, Keuskupan Surabaya mengalami tahta lowong. Karena itu, sesuai dengan amanat Kitab Hukum Kanonik, maka dalam waktu kurang dari 8 hari, kami para anggota Dewan Konsultores telah berkumpul dan telah memilih seorang administrator diosesan Keuskupan Surabaya. Hasilnya telah kami sampaikan kepada Nunsius dan juga kepada Ketua Presidium KWI, kepada Uskup Agung Semarang, dan juga kepada Bapak Kardinal. Surat Keputusan nomor 001-G.410/8 Romawi/2023 tentang Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya. Dewan Konsultores Keuskupan Surabaya mengingat: pertama, Kanon 416 tentang tahta Uskup Lowong dengan meninggalnya Uskup Surabaya, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono pada tanggal 10 Agustus 2023. Kedua, Kanon 419 tentang pemanggilan Kolegium Konsultor untuk mengangkat seorang administrator diosesan. Ketiga, Kanon 421 alinea 2 tentang pemilihan seorang administrator diosesan oleh Kolegium Konsultor. Memperhatikan yang pertama, Kanon 166 sampai dengan 179 tentang tata cara pemilihan administrator diosesan. Yang kedua, kehadiran sebagian besar anggota Dewan Konsultores pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023. Menimbang yang pertama, Kanon 425 alinea 1 dan alinea 2 tentang kriteria administrator diosesan. Yang kedua, Kanon 119 tentang tindakan-tindakan kolegial dalam hal pemilihan. Yang ketiga, keputusan seluruh anggota Dewan Konsultores pada rapat tanggal 14 Agustus 2023 secara mufakat memutuskan RD Yosef Eko Budi Susilo sebagai administrator diosesan Keuskupan Surabaya. Surabaya, 14 Agustus 2023, Keuskupan Surabaya, RD Paulus Febrianto, Sekretaris. Bersamaan dengan ini, saya akan membacakan pula beberapa pokok tentang kewajiban dan kewenangan seorang administrator diosesan. Kanon 427 alinea 1, administrator diosesan terikat kewajiban-kewajiban dan mempunyai kuasa uskup diosesan, terkecuali hal-hal yang menurut hakikatnya atau oleh hukum sendiri dikecualikan. Alinea kedua, administrator diosesan setelah menerima pemilihannya mendapat kuasa tanpa diperlukan peneguhan dari siapapun dengan tetap berlaku kewajiban yang disebut dalam Kanon 833 nomor 4, yaitu pengakuan iman administrator diosesan di hadapan Kolegium Konsultor. Berikutnya Kanon 428 alinea 1, apabila tahta lowong tak suatu pun boleh diubah. Alinea kedua, mereka yang menjalankan kepemimpinan keuskupan untuk sementara dilarang melakukan apapun yang dapat merugikan keuskupan
atau hak-hak uskup, khususnya mereka itu dan juga siapa saja, sendiri atau lewat orang lain, dilarang mengambil atau merusak dokumen apapun dari kuria keuskupan atau mengubah sesuatu padanya. Kanon 429, administrator diosesan terikat kewajiban tinggal di keuskupan dan mengaplikasikan misa untuk kesejahteraan umat menurut norma Kanon 368. Kanon 430 alinea 1, tugas administrator diosesan berhenti dengan pengambil alihan keuskupan oleh uskup baru. Alinea kedua, pemberhentian administrator diosesan direservasi bagi tahta suci. Pengunduran diri yang mungkin dibuat olehnya harus ditunjukkan dalam bentuk otentik kepada kolegium yang berwenang untuk memilih dan tidak membutuhkan penerimaan. Jika administrator diosesan diberhentikan atau mengundurkan diri atau meninggal, hendaknya dipilih administrator diosesan lain menurut norma Kanon 421. Saudara-saudariku yang terkasih umat Allah, khususnya di Keuskupan Surabaya, setelah pemilihan pada tanggal 14 Agustus 2023, Romo Yosef Eko Budi Susilo telah mengucapkan kredo di hadapan kami, Dewan Konsultores. Maka dengan demikian pada hari itu juga, Romo Yosef Eko Budi Susilo telah menjadi administrator diosesan Keuskupan Surabaya. Demikian hal-hal yang telah saya sampaikan. Berikutnya saya persilakan Romo Eko untuk memberikan sambutan. Para Romo, Frater, Suster, saya mengucap terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya yang kemarin telah dari Dewan Konsultores memilih saya untuk memegang penggembalaan sementara sambil menunggu uskup baru supaya pengembalaan pastoral itu tidak mandek, tidak berhenti, maka diperlukan namanya administrator diosesan. Dan menurut penilaian dari Ketua Presidium KWI, Romo Anton Bianto Bunyamin, itu di Keuskupan Surabaya umatnya cukup stabil, tenang, maka hanya memerlukan administrator diosesan, bukan administrator apostolik, ya. Dan saya mengajak para Romo, semua saja umat Allah yang ada di Keuskupan Surabaya terus berjalan, artinya melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasa, terutama juga di dalam mewujudkan arah dasar Keuskupan Surabaya yang telah dimulai oleh Bapak Uskup Surabaya, yaitu sebagai tujuan utamanya Gereja Katolik Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner. Ini yang akan terus, ini cita-cita kita bersama untuk pastoral, untuk kegembalaan Bapak Uskup. Supaya dengan demikian dari tahun ke tahun bisa terwujud cita-cita dari arah dasar itu. Lalu juga terima kasih kepada kongregasi Ordo Tarekat yang berkarya di Keuskupan Surabaya
dan marilah kita terus tingkatkan kerjasama kita antara tarekat dan juga keuskupan di dalam membangun persekutuan dan juga mewujudkan arah dasar keuskupan. Saya kira dari saya cukup itu. Sekian dan terima kasih. Ya.